Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Harum bunga melati yang mulai layu memenuhi kamar pengantin yang didekorasi dengan nuansa putih dan emas itu. Resepsi pernikahan baru saja usai beberapa jam yang lalu, menyisakan rasa pegal yang luar biasa di seluruh tubuhku. Seharusnya, malam ini menjadi malam paling sakral dan membahagiakan bagiku, Risa dan suamiku Fajar. Namun, atmosfer di rumah ini tidak membiarkanku merasa sepenuhnya santai. Pernikahan kami adalah hasil dari pengabdian Fajar yang luar biasa kepada ibunya, Bu Lastri. Sejak awal hubungan, aku sudah tahu bahwa menjadi menantu Bu Lastri berarti harus siap berbagi ruang hidup. Ia yang memilihkan catering, ia yang menentukan model kebaya pengantinku, bahkan ia yang bersikeras agar kami tinggal di rumah besarnya untuk sementara waktu dengan alasan rumah baru kalian belum siap. Risa, ingat ya, Fajar itu punya lambung yang sensitif. Jangan sampai dia telat makan. Dan satu lagi, dia suka pijatan di tengkuk sebelum tidur. Bisik Bu Lastri padaku tepat di ambang pintu kamar pengantin kami. Senyumnya terlihat manis, namun sorot matanya seperti sedang menginspeksi kualitas barang yang baru saja ia beli. Ia mengusap bahu Fajar dengan kasih sayang yang menurutku sedikit berlebihan untuk pria berusia 28 tahun. Lalu akhirnya menutup pintu kamar kami dengan perlahan. Akhirnya kita benar-benar berdua saja, hela Fajar sambil melonggarkan dasinya. Ia tampak sangat lelah, namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. "Mas, ibu memang selalu seperhatian itu ya?" tanyaku sambil duduk di tepi tempat tidur, melepas satu persatu tusuk konde yang mulai menusuk kulit kepalaku. Fajar tertawa kecil, suara baritonnya menenangkan. "Ibu cuma punya aku, Riz. Sejak ayah meninggal, dunia ibu hanya berputar di sekitarku. Kamu jangan ambil hati ya, dia cuma ingin memastikan kita memulai semuanya dengan benar." Aku mencoba memaksakan senyum, meski nuraniku berbisik ada yang tidak beres. Saat aku berdiri untuk mengambil handuk, mataku tertuju pada sebuah boneka beruang besar yang diletakkan Bu Lastri di atas lemari pakaian. Posisinya sangat presisi menghadap langsung ke arah tempat tidur. "Itu boneka dari ibu?" tanyaku merasa sedikit terganggu dengan tatapan kosong boneka itu. "Iya, katanya itu boneka keberuntungan. Sudah ada di gudang sejak aku kecil, tapi ibu sengaja mencucinya dan mengganti matanya agar terlihat baru untuk ditaruh di sini. Katanya supaya kamar kita tidak terasa sepi," jawab Fajar santai sambil menuju kamar mandi. Aku mendekat ke arah lemari, menatap mata hitam kancing boneka itu. Di bawah temaram lampu kamar, ada sebuah titik merah kecil yang berkedip sangat halus di dalam pupil hitamnya, seperti kilatan cahaya dari lensa. Namun rasa lelah yang menghimpit membuatku mengabaikan kecurigaan itu sebagai sekadar kelelahan mata. Aku tidak tahu bahwa di kamar sebelah, seorang wanita sedang duduk di kegelapan dengan mata terpaku pada layar tabletnya, mengamati setiap gerak-gerikku lewat lensa mikroskopis yang tersembunyi. Sebuah mata yang tidak pernah berkedip, siap menghakimi setiap detik kehidupan pribadiku bersama putranya. Pagi pertama sebagai seorang istri seharusnya terasa manis. Namun, aku terbangun dengan perasaan seolah sedang diawasi. Fajar masih terlelap di sampingku. Aku memutuskan untuk turun ke dapur guna menyiapkan sarapan, berharap bisa mengambil hati ibu mertuaku dengan kemampuanku memasak. Di dapur, Bu Lastri sudah berdiri dengan celemeknya, membelakangiku. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar sangat ritmis. "Selamat pagi, Bu," sapaku ramah. Bu Lastri menoleh. Senyumnya mengembang, tapi matanya tidak lepas dari wajahku. "Selamat pagi, Risa. Bagaimana tidurmu? Sepertinya kamu kurang nyenyak ya.
Ibu lihat kamu gelisah sekali, bolak-balik mengubah posisi tidur sampai jam 2 pagi. Langkahku terhenti. Jantungku berdesir aneh. Bagaimana dia bisa tahu? Memang benar, aku baru bisa terlelap setelah pukul 2 karena merasa asing dengan ranjang baru ini. Tapi aku tidak menceritakannya pada siapapun, bahkan pada Fajar. Iya Bu, masih adaptasi dengan bantalnya. Jawabku berusaha tenang. Dan Fajar, sepertinya dia mendengkur keras lagi ya semalam. Kasihan kamu harus menutup telinga pakai guling begitu. Lanjut Bu Lastri sambil menuangkan minyak ke wajan. Darahku terasa dingin. Aku benar-benar menutup telingaku dengan guling semalam karena dengkur Fajar yang cukup mengganggu. Tapi posisi tempat tidur kami membelakangi pintu, dan pintu kamar pun terkunci rapat. Tidak mungkin ibu bisa mengintip dari celah pintu. Setelah sarapan yang terasa canggung, aku kembali ke kamar untuk merapikan tempat tidur. Fajar sudah pergi ke kantor. Saat aku mengibaskan sprei, mataku kembali terpaku pada boneka beruang di atas lemari itu. Boneka itu seperti sedang balik menatapku dengan dingin. Aku mengambil kursi, lalu naik untuk mengambil boneka itu. Saat jemariku menyentuh kepalanya, aku merasakan sesuatu yang keras di balik lapisan bulunya yang lembut. Aku memutar kepala boneka itu ke arah cahaya lampu yang lebih terang. Di dalam mata kancing yang berwarna hitam pekat itu, terdapat sebuah lubang mikroskopis. Dan di sana, jauh di dalam lubang itu, ada sebuah lensa kaca kecil. Sebuah kilatan merah tipis berkedip secara periodik. Tidak mungkin, bisikku. Tanganku bergetar saat aku meraba bagian belakang leher boneka itu. Ada sebuah jahitan kasar yang baru. Aku menarik benangnya sedikit, dan di sanalah ia. Sebuah perangkat kecil dengan kabel tipis yang terhubung ke sebuah modul pemancar data. Ini bukan boneka keberuntungan. Ini adalah kamera pengintai nirkabel yang sangat canggih. Rasa mual seketika menyerang perutku. Segala privasiku semalam, saat aku mengganti pakaian, saat aku dan Fajar berbicara secara pribadi, bahkan saat-saat paling intim kami, semuanya telah dikirimkan secara langsung ke perangkat seseorang. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar di koridor. Tap, tap, tap. Pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Bu Lastri berdiri di sana, memegang sekeranjang pakaian bersih. Matanya langsung tertuju pada tanganku yang sedang memegang boneka beruang itu. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sedang apa kamu dengan boneka itu, Risa? Bukankah ibu bilang, jangan mengubah posisinya agar keberuntungannya tidak hilang? Jantungku berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari tulang rusukku. Aku masih berdiri di atas kursi, memegang boneka beruang yang kini terasa seperti bangkai di tanganku. Tatapan Bu Lastri mengunci pergerakanku. Ketegangan di udara begitu kental hingga bisa diiris dengan pisau. Ibu, suaraku tercekak. Kenapa ada kamera di dalam mata boneka ini? Ibu tidak tampak terkejut. Ia justru melangkah masuk, menutup pintu kamar dengan pelan, sebuah gestur yang terasa sangat mengancam. Ia meletakkan keranjang pakaian di atas sofa, lalu melipat tangannya di dada. Risa, jangan terlalu dramatis, ucapnya dengan nada datar, seolah-olah ia baru saja tertangkap mencuri sepotong kue, bukan privasi hidup orang lain. Itu untuk keamanan. Rumah ini besar dan ibu sering merasa khawatir jika terjadi sesuatu di lantai atas. Apalagi sekarang ada orang baru di sini. Orang baru? Aku menantumu, Bu, bukan orang asing. Suaraku meninggi karena marah dan terhina. Dan ini kamar pengantin kami. Ibu merekam kami saat kami sedang tidur. Ini gila, Bu. Ibu berjalan mendekat, menatapku dengan mata menyipit. Gila. Ibu hanya ingin memastikan anak ibu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ibu ingin tahu apakah kamu benar-benar mengurus Fajar dengan baik, atau hanya sekedar bersantai-santai. Ibu tahu kamu belum terbiasa dengan standar keluarga ini. Rasa mual kembali menyerangku. Aku melompat turun dari kursi, membawa boneka itu menjauh darinya. Ini pelanggaran privasi yang sangat berat. Aku harus bicara dengan Fajar. Silahkan, tantang Bu Lastri dengan senyum tipis yang meremehkan. Coba saja bicara padanya. Lihat, siapa yang akan dia percayai. Ibunya yang sudah mengurusnya selama puluhan tahun, atau istri yang baru ia nikahi kemarin sore. Aku tidak menghiraukan ucapannya. Aku segera mencari ponselku dan mencoba menghubungi Fajar. Namun ia tidak mengangkatnya. Mungkin sedang rapat penting.
Dengan amarah yang meluap, aku membawa boneka itu ke meja rias. Aku menggunakan gunting kecil untuk merobek paksa kepala beruang itu. Di dalamnya, selain kapas, terdapat modul kamera high definition yang tersambung pada sebuah kartu memori. Aku mencabut kartu itu. Aku memiliki laptop di dalam tas kerjaku. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kartu memori tersebut ke dalam pembaca kartu. Layar laptopku menampilkan sederet folder file video dengan label tanggal dan jam. Aku membuka file paling baru. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Di layar itu, terlihat jelas sudut pandang dari atas lemari. Rekaman itu memperlihatkan aku yang sedang berganti pakaian semalam. Pembicaraan rahasiaku dengan Fajar tentang keinginan kami untuk segera pindah ke rumah sendiri. Bahkan saat Fajar mengecup keningku sebelum kami tidur, semuanya terekam dengan kualitas suara yang sangat jernih. Lebih mengerikan lagi, aku melihat ada notifikasi live streaming aktif di pojok layar perangkat lunak tersebut. Artinya, saat ini pun, rekaman ini bisa diakses dari jarak jauh melalui sebuah aplikasi. Aku segera membuka laci meja rias dan mengambil tablet milik Bu Lastri yang tertinggal di sana tadi pagi saat ia membantu merapikan kamar. Aku tidak butuh waktu lama untuk menebak kata sandinya, tanggal lahir Fajar. Begitu layar terbuka, sebuah aplikasi bernama HomeGuard berada di halaman depan. Aku membukanya. Di sana muncul 4 jendela tampilan kamera. 1 di dapur, 1 di ruang tamu, 1 di koridor bawah, dan yang paling besar, tampilan langsung kamarku. Di layar tablet itu aku melihat diriku sendiri yang sedang menangis di depan laptop, sementara di latar belakang Bu Lastri berdiri dengan tenang sambil memperhatikanku. Sudah puas menontonnya? Suara Bu Lastri terdengar tepat di belakang telingaku, bersamaan dengan bayangannya yang muncul di layar tablet. Aku membanting tablet itu ke atas tempat tidur. Napas duniaku rasanya terhenti. Melihat wajarku sendiri yang sedang menangis di layar tablet milik mertuaku adalah puncak dari segala penghinaan yang pernah kuterima. Aku menoleh, menatap mata Bu Lastri yang masih berdiri mematung dengan keangkuhan yang tak tergoyahkan. "Ibu benar-benar sakit," bisikku dengan suara parau. "Ibu tidak sedang menjaga Fajar. Ibu sedang memuaskan obsesi ibu sendiri. Ini menjijikan." Bu Lastri maju 1 langkah, wajahnya kini merah padam. "Berani kamu bicara begitu pada ibu? Kamu itu pendatang di sini. Kamu seharusnya berterima kasih karena ibu masih mau memastikan anak ibu tidak salah pilih istri. Sejak awal ibu sudah ragu padamu. Dan lihat sekarang, kamu sudah berani membentak ibu." Sebelum aku sempat membalas, suara pintu depan terbuka. Suara kunci yang diletakkan di atas meja terdengar nyaring. Itu Fajar. Dia pulang lebih awal untuk makan siang. "Fajar, Mas Fajar!" Aku berlari keluar kamar, menuruni tangga dengan tergesa-gesa sambil membawa kartu memori dan boneka beruang yang sudah robek itu. Fajar menatapku dengan bingung. Ia masih mengenakan kemeja kerjanya. Tas laptop masih tersampir di bahu. "Riz, ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Lihat ini, Mas. Lihat." Aku menyodorkan boneka itu ke wajahnya. "Ibumu memasang kamera di mata boneka ini. Dia merekam kita di kamar. Dia menonton kita dari tabletnya, Mas. Semuanya." Fajar mengambil boneka itu. Matanya menelusuri lubang di mata kancing yang sudah kubongkar. Ia terdiam cukup lama. Aku mengharapkan ledakan amarah darinya. Sebuah pembelaan untukku, atau setidaknya tatapan tidak percaya. Namun yang kulihat justru adalah bahunya yang merosot dan helaian napas yang berat. "Fajar, kamu dengar aku tidak? Ini pelecehan privasi," desaku. Bu Lastri muncul di puncak tangga. Tiba-tiba saja wajahnya berubah drastis. Matanya mulai berkaca-kaca, tangannya memegangi dadanya seolah sesak napas. "Fajar, ibu cuma mau yang terbaik." Suara Bu Lastri mendadak gemetar dan lemah. "Ibu takut kalian kenapa-kenapa di atas. Ibu trauma setelah ayahmu meninggal sendirian di kamar dulu. Ibu cuma ingin memastikan kalian aman. Tapi istrimu, dia memaki ibu, Fajar. Dia bilang ibu gila dan menjijikan." Fajar menatap ibunya dengan tatapan iba yang membuat hatiku mencelos. Ia kemudian beralih menatapku, tapi kali ini tatapannya dingin. "Riz, mungkin ibu cuma terlalu khawatir," ucap Fajar pelan. "Maksud ibu baik, meski caranya mungkin agak kuno. Kamu tidak perlu sampai menghina ibu seperti itu, kan?" "Kuno? Mas, dia menonton kita berganti baju. Dia menonton kita tidur. Bagaimana bisa kamu bilang itu cuma terlalu khawatir? Kamu bela ibu setelah semua ini? Dia ibuku, Risa. Dia cuma sendirian di rumah ini. Dia sudah banyak berkorban untukku. Soal kamera itu, nanti aku bicara baik-baik sama ibu. Tapi sekarang, kamu minta maaf dulu karena sudah bikin ibu kaget dan sesak napas."
Aku mundur satu langkah, menatap Fajar seolah dia adalah orang asing yang baru kutemui di jalan. Rasa kecewa ini jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Bu Lastri. Suamiku, pria yang berjanji akan menjagaku, baru saja memintaku meminta maaf kepada orang yang telah melucuti kehormatanku. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu, menatap suamiku dengan rasa tidak percaya yang amat dalam. Fajar lebih memilih memeluk ibunya yang sedang bersandiwara sesak napas daripada memvalidasi kemarahanku yang sangat mendasar. "Minta maaf, Risa," ulang Fajar. Suaranya lebih rendah namun penuh penekanan. "Ibu punya riwayat jantung, jangan sampai emosimu ini bikin dia kenapa-kenapa." "Emosiku?" Aku tertawa getir. Suaraku terdengar hampa di telingaku sendiri. "Mas, yang jantungnya mau copot itu aku. Aku yang merasa ditelanjangi di rumahku sendiri. Dan kamu minta aku minta maaf?" Bu Lastri yang kepalanya bersandar di bahu Fajar melirikku dengan tatapan kemenangan yang terselubung di balik isak tangis palsunya. "Fajar, mungkin ibu salah. Ibu lupa kalau Risa ini orang kota yang punya banyak rahasia. Ibu cuma takut dia tidak melayanimu dengan benar, Fajar. Ibu cuma mau pastikan dia tidak membangkang padamu di balik pintu kamar." Aku terperangah. Alasan itu jauh lebih gila dari sekedar khawatir akan keamanan. Melayani dengan benar? Aku mendekat, tidak lagi peduli pada tatapan tajam Fajar. Jadi tujuan kamera itu untuk menilai kinerjaku sebagai istri? Untuk melihat apakah aku memijat kakinya atau apakah aku bangun cukup pagi? Ibu pikir aku ini robot yang sedang ikut audisi. "Cukup, Risah," Fajar membentak, suaranya menggema di ruangan itu. "Ibu, ayo kita ke kamar. Ibu perlu istirahat." Fajar membimbing ibunya masuk ke kamar bawah, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang dingin. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kuku memutih. Aku tidak bisa tinggal diam. Jika Fajar tidak mau melindungiku, aku akan melindungi diriku sendiri. Aku kembali ke kamar atas. Kali ini aku tidak lagi menangis. Amarahku telah berubah menjadi ketajaman yang dingin. Aku mengambil senter dari laci dan mematikan semua lampu kamar. Aku menggunakan metode yang pernah kubaca di internet untuk mencari pantulan lensa kamera dalam kegelapan. Aku mengarahkan senter ke setiap sudut, plafon, lubang ventilasi, bahkan di sela-sela bingkai foto pernikahan kami yang baru dipasang kemarin. Bingo! Sebuah titik hijau kebiruan memantul dari balik cermin rias besar yang menempel di dinding. Aku mendekat dan memeriksa bingkai ukiran kayu cermin itu. Di salah satu ukiran bunga, tersembunyi sebuah lubang kecil yang sangat rapi. Ini bukan lagi sekedar boneka beruang. Ini adalah instalasi pengintaian yang terencana. Dan bukan itu saja. Saat aku meraba bagian bawah nakas tempat tidur, aku menemukan sebuah benda hitam kecil yang ditempel dengan isolasi, sebuah mikrofon sensitivitas tinggi. Mereka tidak hanya ingin melihat, mereka ingin mendengar setiap bisikan, setiap keluhan, dan mungkin setiap suara intim yang terjadi di ruangan ini. Rasa mual yang tadi sempat hilang kini kembali dengan lebih hebat. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Fajar adalah seorang arsitek yang sangat teliti. Tidak mungkin dia tidak menyadari adanya lubang-lubang aneh atau kabel tambahan saat membantu ibunya mendekorasi kamar ini. Pintu kamar terbuka. Fajar masuk dengan wajah yang tampak sangat lelah. Ia melihatku sedang memegang mikrofon kecil itu. "Mas," suaraku sangat tenang. Ketenangan yang membuat Fajar tampak gelisah. "Jelaskan padaku, kenapa kamu membantu ibu memasang semua ini? Jangan bohong, aku tahu kamu yang memasang cermin ini minggu lalu." Fajar terdiam. Ia tidak bisa mengelak lagi. Ia duduk di tepi tempat tidur dan mengusap wajahnya. "Ibu yang minta, Riz. Dia bilang dia merasa kesepian dan kehilangan kontrol sejak aku memutuskan menikah. Dia cuma butuh rasa aman bahwa aku tetap miliknya. Aku pikir kalau aku turuti, dia akan perlahan-lahan melepasku. Aku tidak tahu dia akan menontonnya sesering itu. Tetap miliknya," bisikku. "Mas, aku ini istrimu, bukan pencuri yang sedang menculik anaknya." Pernyataan Fajar bahwa ia membantu ibunya memasang perangkat itu seolah-olah menjadi hantaman terakhir yang meruntuhkan dinding kepercayaanku. Suamiku sendiri adalah kaki tangan dari pelanggaran martabatku. "Mas, kamu sadar tidak apa yang kamu katakan?
Suaraku bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang membeku. Kamu menumbalkan istrimu sendiri demi menenangkan kegilaan ibumu. Riz, tolong jangan pakai kata kegilaan. Ibu itu orang tua tunggal, dia cemas berlebihan. Bela Fajar masih dengan nada pasif-agresif yang sama. Aku pikir itu cuma kamera biasa untuk jaga-jaga kalau kamu tiba-tiba sakit saat aku tidak ada. Aku tidak tahu, ibu memasang mikrofon juga. Aku tidak membalas. Aku hanya menatapnya dengan rasa asing yang mendalam. Malam itu, kami tidur memunggungi satu sama lain. Di dalam kamar yang seharusnya penuh keintiman, kini aku merasa seperti berada di panggung sandiwara yang disiarkan langsung ke kamar sebelah. Keesokan paginya, keadaan menjadi semakin tak tertahankan. Pulastri sudah duduk di meja makan dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan sisa-sisa sesak napas kemarin. Ia menatapku dengan senyum pemenang saat aku turun ke dapur. "Risa, sarapannya sudah ibu siapkan," katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. "Lain kali kalau di dalam kamar, jangan pakai baju yang terlalu terbuka begitu ya. Tidak sopan, meskipun hanya di depan suami. Seorang istri itu harus tetap punya wibawa, jangan terlalu memancing-mancing." Tanganku yang sedang memegang gelas air mendadak kaku. Kalimat itu adalah konfirmasi telak. Dia benar-benar menontonku semalam saat aku hanya mengenakan daster tipis karena gerah. Dan satu lagi, Pulastri melanjutkan sambil mengoles mentega ke roti Fajar. "Ibu dengar, semalam kamu mengeluh soal masakan ibu yang terlalu asin kepada Fajar. Kalau tidak suka, bilang langsung ke ibu. Jangan berbisik-bisik di atas bantal. Istri yang baik itu tidak mengadu domba anak dengan ibunya." Fajar hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ia tidak membela, tidak membantah, bahkan tidak berani menatap mataku. "Ibu menonton kami sampai jam berapa?" Tanyaku dengan suara dingin yang memotong suasana. Pulastri mengangkat bahu dengan santai. "Sampai kalian tidur, ibu ingin memastikan Fajar istirahat dengan tenang. Kamu tahu, dia itu tidak bisa tidur kalau suasananya tidak nyaman." Rasa panas menjalar di wajahku. Ini bukan lagi soal keamanan. Ini adalah bentuk kontrol psikologis yang ekstrim. Bulastri menggunakan kamera itu bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memanen peluru guna menyerangku setiap pagi di meja makan. "Mas, kita tindah hari ini," kataku pada Fajar mengabaikan kehadiran ibunya. "Jangan konyol, Risa. Kontrak rumah baru kita masih 2 bulan lagi," jawab Fajar tanpa mendongak. "Aku tidak peduli, kita ke hotel, ke kontrakan kecil, atau ke rumah orang tuaku. Aku tidak akan tinggal 1 malam lagi di rumah yang tidak punya dinding privasi ini." "Tidak boleh," Bulastri memukul meja makan dengan keras. "Fajar tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumahnya. Kamu yang harus belajar beradaptasi, Risa. Kalau kamu merasa tidak nyaman, itu artinya ada yang salah dengan kelakuanmu di kamar, bukan dengan kameranya." Di detik itu, aku menyadari bahwa bicara baik-baik tidak akan pernah berhasil. Mereka berdua telah menjebakku dalam sebuah penjara kaca. Namun mereka lupa satu hal, jika aku tidak bisa menghentikan mereka melihat, maka aku akan memberikan mereka sesuatu yang akan membuat mereka menyesal telah melihatnya. Aku kembali ke kamar dengan langkah yang mantap. Tidak lagi dengan bahu yang merosot. Di ruang makan tadi, aku telah mengambil keputusan. Jika mereka ingin menonton, maka aku akan memberi mereka sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku duduk di depan cermin rias, titik di mana aku tahu kamera tersembunyi itu mengintai, dan mulai menyisir rambutku dengan perlahan. Aku tersenyum tipis ke arah cermin. Sebuah senyum yang aku tujukan langsung untuk mata Bulastri yang pasti sedang terpaku pada layar tabletnya di bawah sana. Fajar masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Wajahnya tampak sangat tertekan. "Riz, tolonglah, jangan bikin suasana makin panas. Ibu itu cuma mau perhatian." Aku menoleh padanya, kali ini dengan ekspresi yang sangat manis, hampir terlihat palsu. "Kamu benar, Mas. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Aku minta maaf ya soal tadi pagi." Fajar tampak terkejut sekaligus lega. Ia mendekat dan mencoba memelukku. "Nah, begitu dong. Aku tahu kamu istri yang baik. Ibu pasti senang dengarnya." Aku membalas pelukannya, tapi mataku tertuju pada lubang kecil di bingkai cermin. Aku tahu
Bu Lastri sedang menonton adegan kemesraan ini, dan aku bisa membayangkan betapa puasnya dia merasa telah berhasil menundukkan menantunya. Namun, begitu Fajar berangkat kerja, rencanaku dimulai. Aku menghubungi sahabat baikku Maya, yang bekerja di bidang hukum. Aku menceritakan semuanya tanpa sisa. Maya, aku butuh kamu datang ke sini sore ini. Bawa kamera profesionalmu dan seseorang yang mengerti soal instalasi alat sadap. Aku ingin mendokumentasikan semua perangkat ini sebagai bukti hukum jika nanti aku butuh menggugat cerai atau melaporkan pelecehan privasi. Gila, Riz. Itu mertua atau agen intelijen? Suara Maya terdengar kaget di seberang telepon. Oke, aku datang jam 4 sore. Sambil menunggu Maya, aku mulai melakukan aksi pertamaku. Aku tahu mikrofon itu terpasang di bawah nakas. Aku sengaja menelpon ibuku. Atau lebih tepatnya, berpura-pura menelpon. Halo Ibu? Iya Bu, aku sudah tidak tahan di sini. Aku memulai dengan suara yang cukup keras agar tertangkap mikrofon, namun dengan nada yang dibuat-buat sedih. Mas Fajar sebenarnya sudah setuju untuk memindahkan semua aset rumah ini ke namaku minggu depan sebagai hadiah pernikahan. Tapi dia bilang, tolong jangan sampai Ibu Lastri tahu, karena Ibu Lastri pasti akan mengamuk dan minta bagian. Mas Fajar bilang dia sudah lelah diatur-atur terus sama ibunya. Aku sengaja menjeda kalimatku, membayangkan reaksi Ibu Lastri di bawah sana. Dia sangat posesif terhadap harta dan anaknya. Mendengar rahasia bahwa Fajar akan memindahkan aset tanpa sepengetahuannya adalah umpan yang sangat lezat. Benar saja, hanya dalam hitungan menit, aku mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru menaiki tangga. Pintu kamarku digebrak tanpa peringatan. Bu Lastri berdiri di sana dengan nafas memburu dan wajah merah padam. Apa maksudmu tadi, Risa? Fajar mau memindahkan aset ke namamu. Dia bicara begitu padamu. Aku berbalik dengan tenang, masih memegang ponsel yang sebenarnya layarnya mati. Aku menatapnya dengan tatapan polos. Loh, Ibu tahu dari mana? Aku kan baru saja bicara di telepon. Ibu menguping di balik pintu ya? Bu Lastri terdiam, mulutnya menganga. Dia baru saja masuk ke dalam jebakannya sendiri. Dia telah mengakui secara tidak langsung bahwa dia mendengarkan percakapanku melalui alat sadap tersebut. Bu Lastri membeku di ambang pintu. Matanya bergerak liar antara aku dan ponsel di tanganku. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal, mengakui bahwa ia mendengar percakapan yang seharusnya bersifat pribadi. Ibu tadi mau masuk untuk ambil pakaian kotor. Iya, Ibu tidak sengaja dengar kamu teriak-teriak di telepon. Elaknya dengan suara melengking yang dipaksakan. Aku tersenyum tipis, tipe senyum yang biasanya ia berikan padaku untuk merendahkan. Oh, jadi suara mikrofon di bawah nakas itu memang jernih sekali ya, Bu. Sampai Ibu bisa dengar padahal Ibu ada di lantai bawah. Wajah Bu Lastri berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Ia menyadari aku tidak lagi sekedar mencurigainya, tapi sudah memegang kendali. Namun, sifat keras kepalanya lebih besar daripada rasa malunya. Kurang ajar kamu ya, kamu sengaja mau memancung Ibu. Dan apa tadi? Fajar mau kasih aset ke kamu. Itu harta keluarga saya, kamu jangan mimpi bisa menguasai harta anak saya. Teriaknya sambil merangsek masuk, mencoba merebut ponselku. Aku menghindar dengan gesit. Ibu ingin lihat isinya? Silahkan. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Tapi sebelum itu, mari kita sambut tamu saya. Bel rumah berbunyi. Aku turun ke bawah dengan tenang diikuti Bu Lastri yang terus mengomel dan memakiku. Di depan pintu, Maya sudah berdiri bersama seorang pria muda yang membawa tas peralatan teknisi. Hai Risa, ini Andi, ahli surveillance yang aku ceritakan. Sapa Maya dengan nada profesional. Apa-apaan ini? Siapa mereka? Risa, suruh mereka pergi. Bu Lastri mulai histeris. Mereka adalah saksi, Bo, kataku tegas. Maya, silahkan mulai dari kamar pengantin saya. Andi, tolong dokumentasikan setiap kamera dan mikrofon yang kamu temukan. Pastikan semuanya terekam dalam video sebagai bukti laporan ke polisi nanti. Mendengar kata polisi, nyali Bu Lastri sedikit menciut, namun ia tetap mencoba menghalangi jalan Andi. Ini rumah saya, kalian tidak berhak. Ibu, menurut UU ITE dan pasal perbuatan tidak menyenangkan, memasang alat pengintai di ruang privat tanpa izin adalah tindak pidana. Maya menjelaskan dengan tenang sambil menunjukkan kartu pengacaranya.
kami bisa saja langsung lapor. Tapi Risa masih punya itikat baik untuk menyelesaikan ini secara internal. Tapi kalau ibu menghalangi, Andi mulai bekerja. Dengan alat detektor sinyalnya, ia berjalan menyisir kamar. Satu di mata boneka, sudah dicabut. Satu di bingkai cermin rias. Satu mikrofon di bawah nakas. Andi bergumam sambil memotret setiap titik. "Dan ini apa, Mas?" tanya Andi sambil menunjuk ke arah lampu gantung di tengah ruangan. Ia memanjat tangga lipat dan mengambil sebuah perangkat kecil lainnya. "Wah, ini kamera 360 derajat, bisa melihat seluruh sudut kamar tanpa blind spot." Aku menutup mulutku, jadi selama ini tidak ada 1 inci pun di kamar itu yang aman dari matanya. Bu Lastri duduk di tepi sofa ruang tamu, mulai menangis sesegukan. Kali ini tangisnya terdengar lebih asli, namun bukan karena menyesal, melainkan karena takut rahasianya terbongkar luas. "Ibu cuma tidak mau kehilangan Fajar." "Ibu sudah kehilangan Fajar sejak ibu memutuskan untuk memata-matainya seperti narapidana," balasku dingin. Aku mengambil semua perangkat yang sudah dilepas oleh Andi dan memasukkannya ke dalam plastik bening. Ini adalah amunisiku. Aku tidak akan menggunakannya untuk lapor polisi, setidaknya belum. Aku punya rencana yang lebih besar untuk malam ini saat seluruh keluarga besar berkumpul untuk syukuran pernikahan kami. Rumah besar Bu Lastri malam itu tampak megah. Lampu-lampu kristal dinyalakan, dan aroma rendang serta opor memenuhi udara. Keluarga besar dari pihak Fajar dan pihakku sudah berkumpul untuk acara syukuran pernikahan. Di sudut ruang tamu, sebuah layar proyektor besar telah disiapkan. "Risa, kamu sudah siapkan video dokumentasi foto-foto pernikahan kalian kan?" tanya Tante Farah, kakak tertua Bu Lastri, dengan antusias. "Sudah, Tante. Sudah saya siapkan sesuatu yang sangat berkesan," jawabku sambil melirik Bu Lastri yang duduk di kursi utama. Wajah mertuaku itu pucat pasi. Sejak kejadian sore tadi bersama Maya dan Andi, ia tidak berani menatap mataku. Ia terus berusaha mendekati Fajar, berbisik-bisik panik, namun Fajar tampak sibuk menyalami tamu-tamu. Bu Lastri tahu aku memegang bom, tapi ia tidak tahu kapan aku akan meledakkannya. Acara makan malam berlangsung hangat, hingga tiba saatnya sesi penayangan video. Fajar berdiri di depan, memberikan sambutan singkat. "Terima kasih sudah hadir. Sebagai penutup, mari kita saksikan perjalanan cinta kami hingga sampai di pelaminan ini," ujar Fajar sambil memberi kode padaku untuk menyalakan proyektor. Aku menekan tombol play di laptopku. Lampu dimatikan. Musik instrumen yang lembut mulai mengalun. 5 detik pertama menampilkan foto kami saat akad nikah. Namun di detik ke-10, musik tiba-tiba berubah menjadi suara statis yang tajam. Layar berubah. Bukan lagi foto pernikahan, melainkan sebuah rekaman video hitam putih dengan sudut pandang tinggi dari atas lemari. Di sana terlihat jelas diriku yang sedang menangis sambil memegang boneka beruang yang dibongkar. Suara di video itu sangat jernih. "Gila, ibu hanya ingin memastikan anak ibu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ibu ingin tahu apakah kamu benar-benar mengurus Fajar dengan baik." Suara Bu Lastri menggema di seluruh ruang tamu. Seluruh tamu yang sedang mengunyah makanan mendadak berhenti. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Video berganti ke cuplikan lain. Kali ini dari kamera di bingkai cermin. Memperlihatkan Bu Lastri yang masuk ke kamar saat kami tidak ada. Memeriksa pakaian dalamku, dilaci dan bergumam. "Cuma begini seleranya. Pantas Fajar gampang tergoda." "Apa-apaan ini?" teriak Tante Farah, berdiri dengan wajah syok. Fajar terpaku di depan layar. Wajahnya berubah dari bingung menjadi merah padam karena malu yang luar biasa. Ia menoleh ke arah ibunya yang kini sudah menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba menghilang dari kursi. Aku berdiri, mematikan proyektor dan menyalakan lampu ruangan. Aku memegang kantong plastik bening berisi tumpukan kamera dan mikrofon yang ditemukan Andi sore tadi. "Mohon maaf jika video tadi mengganggu selera makan Anda semua," kataku dengan suara tenang namun tegas. "Saya hanya ingin menunjukkan perhatian luar biasa yang saya terima di rumah ini. Ini adalah perangkat yang dipasang di kamar pribadi kami. Sebagai menantu baru, saya merasa perlu membagikan bagaimana cara keluarga ini menyambut anggota baru."
Keluarga besar mulai berbisik-bisik riuh. "Lastri, kamu keterlaluan. Masa kamar pengantin dipasang kamera? Ini sudah sakit namanya." Bu Lastri tiba-tiba berdiri, bukan untuk minta maaf, tapi untuk menyerangku. "Kamu sengaja mempermalukan ibu di depan saudara-saudara ibu. Kamu wanita ular. Fajar, lihat istrimu. Dia menghancurkan martabat ibumu sendiri." Fajar tidak bergerak untuk membelanya. Kali ini ia melihat tatapan menghakimi dari seluruh keluarga besarnya. Ia melihat bukti nyata betapa rendahnya martabat yang ia biarkan diinjak-injak oleh ibunya sendiri demi sebuah kata bakti. "Ibu," suara Fajar terdengar pecah. "Ibu benar-benar melakukan itu sampai memeriksa laci pribadinya. Aku pikir ibu cuma pasang satu untuk jaga-jaga. Tapi ini keterlaluan, Bu." Suasana ruang tamu yang tadinya hangat kini terasa mencekam. Bisik-bisik keluarga besar terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan telinga. Bu Lastri berdiri dengan napas tersengal. Matanya merah menatapku penuh kebencian. Lalu beralih ke Fajar dengan sorot memohon. "Fajar, jangan dengarkan mereka. Ibu lakukan ini karena ibu sayang kamu. Ibu tidak mau kamu dikhianati seperti ibu dulu," jerit Bu Lastri mencoba meraih lengan putranya. Fajar menepis tangan ibunya dengan perlahan namun pasti. Gestur itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fajar tidak membiarkan ibunya menariknya ke dalam pusaran manipulasi. "Sayang itu melindungi, Bu, bukan menguliti privasi." Suara Fajar terdengar berat. Ia menoleh ke arah tamu-tamu yang masih mematung. "Saya minta maaf kepada semuanya. Acara malam ini selesai. Silahkan, saya mohon maaf." Satu persatu keluarga besar meninggalkan rumah dengan wajah canggung. Tante Farah sempat menepuk bahuku sebelum pergi, memberikan tatapan simpati yang seolah berkata, "Kamu melakukan hal yang benar." Setelah pintu tertutup rapat, keheningan yang menyesakkan menyelimuti kami bertiga. "Mas, aku sudah kemas barang-barangku," kataku pelan, memecah kesunyian. "Aku sudah meletakkan koperku di dekat pintu sejak sebelum acara dimulai. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Keputusannya ada di tanganmu. Kamu bisa tetap di sini bersama ibumu, atau ikut aku memulai hidup yang benar-benar baru." Fajar menatap ibunya yang kini jatuh terduduk di kursi, menangis tanpa suara. Lalu ia menatapku. Ada pergulatan batin yang hebat di matanya. "Fajar, kalau kamu pergi, ibu mati saja. Kamu tega meninggalkan ibu sendirian di rumah besar ini." Bu Lastri mulai melakukan ancaman terakhirnya, sebuah taktik klasik yang selalu berhasil selama bertahun-tahun. Fajar menarik napas panjang, lalu berjalan ke arah tangga. Hatiku mencelos, apakah dia akan kembali ke kamar dan membiarkanku pergi sendirian? Namun beberapa menit kemudian, Fajar turun dengan tas kantor dan satu koper kecil berisi pakaian kerjanya. "Ibu tidak akan mati sendirian. Ibu punya uang, punya kesehatan dan punya saudara," kata Fajar sambil berdiri di sampingku. "Yang ibu tidak punya adalah batasan, dan selama ibu tidak belajar menghargai aku sebagai pria dewasa dan Risa sebagai istriku, aku tidak bisa tinggal di sini." "Fajar, kamu durhaka," raung Bu Lastri. "Tidak, Bu, aku justru sedang belajar menjadi suami yang bertanggung jawab," jawab Fajar tegas. Ia menggenggam tanganku erat. "Ayo Riz, kita ke hotel malam ini. Besok kita cari kontrakan yang paling jauh dari sini." Kami melangkah keluar dari rumah mewah itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa udara malam terasa begitu segar. Tidak ada lagi beban di pundakku, tidak ada lagi perasaan diintai. Saat mobil kami perlahan meninggalkan halaman, aku menoleh ke belakang. Bu Lastri berdiri di ambang pintu, tampak kecil dan rapuh di bawah sorotan lampu teras yang megah. Dia memiliki segalanya, rumah besar, harta, dan teknologi. Tapi dia kehilangan satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan kamera pengintai, kepercayaan anaknya. Fajar tidak menoleh ke belakang, tangannya tetap di kemudi, namun satu tangan yang lain tetap menggenggam jemariku di atas gearbox. "Maafkan aku karena terlambat sadar, Riz," bisiknya. "Yang penting kita sudah keluar dari sana, Mas," jawabku. Pernikahan kami baru saja bermulai, bukan di bawah pengawasan lensa kamera, melainkan di bawah kejujuran dan batas yang tegas yang baru saja kami bangun. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana?
Cukup bikin geleng-geleng kepala kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.